だったらお金貸して。明日の昼飯代もなくて。まったく。Kitsune no Koi. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Tempatnya bahas alur cerita Donghua terbaik, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan bahas Donghua yang berjudul Kitsune no Koi. Bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Huli, meskipun masih remaja, tapi ia pandai dalam karya menulis lagu dan bernyanyi. Setiap lagu yang Huli ciptakan, ia selalu mengunggahnya ke internet, namun identitasnya dirahasiakan. Huli menggunakan nama ID Mr. Fox. Berkat karyanya yang gemilang serta suaranya yang khas, karyanya pun banyak disukai. Namun tetap saja, Huli tidak populer, karena hampir tidak ada yang tahu kalau dia adalah Mr. Fox. Hingga suatu hari, Fury terpaksa harus bekerja sama dengan sebuah agen dunia hiburan, khususnya dunia musik. Tetapi Huli hanya disuruh untuk bernyanyi di belakang panggung, dan bernyanyi untuk Kongku yang merupakan seorang artis terkenal di kalangan cewek-cewek. Dengan arti lain, Kongku hanya melakukan lip sync dan yang bernyanyi adalah Huli. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Huli pun menerima tawaran tersebut. Lantas, apa yang membuat Huli bersedia menjadi penyanyi bayangan? Yuk kita tonton alurnya sampai tuntas. Episode full 1 jam. Film diperlihatkan MC kita di Donghua ini bernama Huli dan ia adalah penyanyi hantu atau lebih tepatnya tukang lip sync. Huli terjebak pada kondisi yang membuatnya menjadi penyanyi dalam bayang-bayang, sehingga tidak pernah terlihat di depan umum. Tampak Huli lagi bad mood, meskipun memiliki suara emas namun Huli harus menyembunyikan identitasnya. Lantas Huli termenung di atas atap studio. Ia memikirkan siapa sebenarnya pengirim pesan di channel YouTube-nya. Setelahnya, Huli melanjutkan pekerjaan paruh waktu di sebuah restoran. Sehabis dari restoran, Huli menyambung pekerjaan lainnya seperti menjadi kurir pada salah satu toko bunga. Huli merangkap banyak pekerjaan dalam satu waktu. Si MC mencuci piring restoran, menerima pesanan pelanggan, bahkan sampai harus menerima komplain dari pelanggan. Sebab terlalu banyak pekerjaan Huli. Di sisi lain, Kongku sedang tampil pada suatu acara nyanyi. Kongku terlihat membanggakan dengan prestasi dirinya sebagai penyanyi terkenal. Scene beralih pada Huli. Dengan tergesa-gesa, Huli mengirim bunga pada Ji Hetian, salah satu penyanyi tampan saingan Kongku. Setiap harinya, Ji Hetian menerima bunga-bunga indah pesanan para penggemar untuknya. Lantas, Huli menatap sang aktor. Pantas saja Ji Hetian menjadi pusat perhatian karena aura keren terpancar dari dirinya. Lalu, Huli berpamitan dengan Ji Hetian untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Di sisi lain, para aktris dan aktor sedang mempersiapkan diri untuk tampil. Tampak si gemoy Chuyun sedang gugup. Ia mendengarkan lagu Night Fox. Sebelum tampil di panggung, Chuyun menenangkan hatinya mendengarkan mahakarya Night Fox. Tentunya si Night Fox sudah banyak dikenal khalayak ramai, sebab memiliki suara emas dalam bernyanyi serta mempunyai banyak lagu ciptaan sendiri. 彼の歌を聴くと落ち着くのよ。何聴いてるの？ナイトフォックス？ Akan tetapi Night Fox memilih menutupi identitasnya dari para penggemar. Night Fox hanya memasukkan lagu-lagu miliknya pada channel YouTube. Sambil bernyanyi, ia menggunakan topeng agar tidak dikenali oleh orang. Tentunya sang penyanyi bertopeng adalah Huli. Kemudian Chuyun dan artis lainnya bergegas menuju panggung. Masing-masing penyanyi memperkenalkan diri lalu menginformasikan lagu yang akan dinyanyikan nantinya. Tak lama setelah beberapa penyanyi selesai, muncullah Kongku memperkenalkan dirinya. Akan tetapi Kongku harus mengulur sedikit waktu karena Huli terlambat. Karena tak memiliki suara bagus, ia memutuskan bernyanyi dengan suara milik Huli. Scene beralih pada Huli dan ia bergegas menuju ruang lip sync aktor Kongku.
Karena mencurigakan penjaga menahan Huli, lantas Huli berlari tak menghiraukan si penjaga. Ketika hampir lolos, penjaga mengejar Huli sekuat tenaga sehingga penjaga menangkap Huli. Akan tetapi muncul Yao Zhang menyelamatkan Huli. Ia menghentikan Pak Penjaga agar Huli tak tertangkap. Xiao Zhang terpesona dengan penampilan kece Huli, makanya Yao Zhang menolong Huli dari tangkapan si penjaga. Selanjutnya, sampailah Huli pada studio recording, lalu ia bernyanyi mengeluarkan suara emasnya. Huli menjadi tukang lip sync hanya untuk penyanyi Kongku. Karena mengerjakan banyak pekerjaan, Huli datang terlambat. Di panggung, Kongku sangat percaya diri dengan suara lip sync-an orang lain. Sementara di sudut panggung, Choyun mengatakan, Kongku sungguh menjijikkan karena terlalu bangga menggunakan suara orang lain. Selesai dengan pertunjukannya, Kongku mengomeli Huli karena si MC telat hadir. Kongku harus mengulur banyak waktu. Mereka bertengkar bagaikan dua bocil. Lantas Huli menjelaskan ia memiliki banyak pekerjaan lain, makanya sering telat. Jika Kongku keberatan, cari saja lip sync-an orang lain. Mendengar ucapan Huli, si Kongku auto emosi, lalu menyerang Huli. Alhasil, dua bocil kena semburan amarah oleh manajer Kongku. Setelahnya, mereka hanya terdiam tak berani berkutik. Kemudian, Huli pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Huli memberikan jatah makan malam untuk Shishi. Lalu Huli mengecek Night Fox unggahan. Ia memiliki banyak followers pada akun YouTube-nya. Sontak saja Huli kaget melihat pesan yang mengirim wajahnya ketika di studio recording Kongku. Sepertinya seseorang mengetahui identitas dari Huli, sehingga Huli stres penyamarannya diketahui orang lain. Scene selanjutnya diperlihatkan Huli yang sedang menjenguk sang ibu. Melihat kondisi kritis ibunya, Huli mengingat kejadian ketika ayahnya mati. Huli disalahkan oleh Shishi sebagai penyebab kematian ayah mereka. Selesai menjenguk ibunya, Huli melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Sebelum pergi, Huli kaget seseorang mengirimkan bunga ke rumah sakit. Karena telat, Huli bergegas pergi ke sekolah. Sambil berjalan, Huli memikirkan semuanya mulai dari biaya rumah sakit sampai keperluan hidup keluarganya. Sewaktu berhenti pada lampu merah, Huli mengingat kejadian ketika dipaksa lip sync untuk Kongku. Suatu hari saat channel Night Fox Huli lagi naik daun, Kim dari agensi memanggilnya. Lantas, Kim meminta Huli menjadi background suara Kongku. Waktu itu Kongku memulai debutnya sebagai seorang penyanyi tampan. Akan tetapi suara milik Kongku tidak bagus. Jadi Kim menyarankan Huli melipsing suara Kongku. Awalnya Huli menolak. Dengan karakter suara memukaunya, mengapa bukan Huli yang tampil di depan umum? Namun Kim menyadarkan Huli meskipun Huli tampil belum tentu akan seterkenal Kongku. Lalu Kim mengatakan Huli adalah seorang tulang punggung bagi keluarganya. Huli harus memikirkan semua kebutuhan keluarga bahkan biaya rumah sakit sang ibu. Ini adalah kesempatan emas untuk Huli mendapatkan banyak uang. Kembali ke masa sekarang, Huli sedang galau melihat pesan Sky, si pengirim pesan rahasia. Sky mengatakan ia mengetahui banyak hal tentang Huli. Sekarang Huli mengalami kecemasan mengenai terbongkarnya identitas Huli. Sebab jika orang mengetahui tentang lip sync-an Huli terhadap Kongku, Kim akan sangat marah. Sehingga Huli harus menanggung denda sebesar 10 juta yen kepada agensi Kim. Sebelum menerima kerjasama dengan Kim, Huli menandatangani kontrak untuk menjaga rahasia Kongku tetap aman. Sontak saja Huli kaget karena teman kelasnya mengejutkannya. Lalu mereka pergi ke sekolah barengan. Setelah sampai pelajaran matematika dimulai, di tengah materi pembelajaran Huli melamun soal Kim. Si MC ketakutan kalau ia melanggar kontrak rahasia di balik suara emasnya Kongku. Ketika media mengetahui kelicikan Kongku menggunakan suara lip sync-an Huli, karir Kongku akan tenggelam, sehingga Huli harus menanggung denda karena tidak menjaga rahasia dengan baik. Lantas, Huli berteriak ketakutan sebab Kim akan menagih kontrak denda. 違約金として1000万元を請求する。待ってください。
Mendengar teriakan Huli, guru memarahinya. Tak lama muncul Chuyun memasuki kelas. Sontak saja para murid terkejut meskipun terlambat Chuyun tak dimarahi oleh guru. Pak Guru sangat pilih kasih. Ia tak pernah memarahi keterlambatan Chuyun karena Chuyun sang bintang. Kemudian kelas selesai dan para murid berlarian menuju kantin. Sementara Huli waspada terhadap lingkungan sekolah. Huli ketakutan jika Sky ternyata seseorang dari sekolahnya. Huli melihat murid lain yang sedang memotretnya. Dengan sigap Huli mengambil HP si Eneng. Sontak saja Huli kaget ternyata si Eneng hanya berselfie ria. Kemudian si Eneng merasa tak dihargai lalu memukul Huli. Setelah lelah menuduh orang lain sebagai Sky, Huli terduduk di salah satu ruangan. Mendadak Chuyun serta 3 siswi lainnya muncul. 3 siswi tersebut meminta paksa tiket audisi pencarian bakat. Namun Chuyun menolak sehingga 3 siswi nakal hampir menyerangnya. お金は払うわよ。そんなに欲しい？欲しい！スター気取りで偉そうに。おっと、危ない。 Secara tiba-tiba Huli muncul mengajak Chuyun berlari meninggalkan 3 gadis nakal. Sampailah Huli dan Chuyun di atas sekolah. Mereka berdua nostalgia masa kecil mereka sambil tertawa bahagia. Di kesempatan itu Chuyun memberikan tiket audisi kepada Huli agar teman masa kecilnya bisa melanjutkan impian menjadi seorang penyanyi. Meskipun Huli menerima tiketnya, namun ia harus mengurungkan niatnya. Sebab Kim sudah menjadwalkan audisi untuk Kongku si artis palsu. Kim memerintahkan Huli berusaha memenangkan audisi untuk Kongku. Di balik layar, Huli harus bernyanyi totalitas demi kemenangan Kongku. Namun, jika Kongku kalah, Huli harus menanggung konsekuensi besar dari Kim. Tak lama, Suran muncul untuk mengawasi Huli. Sontak saja Huli kaget melihat Suran di belakangnya. Huli menyadari bahwa sedari tadi Suran mengawasinya. Lantas Suran menjelaskan selama ini Kim menugaskan Suran mencari info tentang Huli. Sudah tertera di kontrak, seseorang akan menguntit Huli demi menjaga rahasia identitas Huli. Sementara HP Huli berbunyi, Sky mengirimkan foto bunga kirimannya. Huli kaget, bunga di rumah sakit ternyata dikirimkan oleh Sky. Dengan perasaan kalut, Huli kebingungan sejauh apa Sky mengetahui identitasnya. 一体どこまで知ってるんだ。お前は何者なんだ。この花って母さんの病室にあった。 Selanjutnya diperlihatkan Huli berjalan menuju kontes Rising Star China. Dengan kewaspadaan tingkat tinggi, Huli menyelinap supaya Sky tak bisa mengawasinya. Si MC bersembunyi dalam truk barang demi keselamatan identitas. Lantas ketika sampai di TKP, Huli merasa bingung dengan keadaan sekitarnya. Sebab ia berada dalam ruangan penyimpanan hewan. Sontak saja Huli kaget sedari tadi ia bersama para hewan. Sewaktu keluar, Huli menemukan kostum buaya. Tak berlama-lama Huli auto memakainya lalu bercosplay menjadi buaya jantan. Akan tetapi penyamaran gagal, para staf mengejar Huli. Karena jalan sudah buntu, Huli melepaskan kostumnya agar leluasa berlari. Kemudian, Huli menyamar sebagai kontestan wanita. Huli mencuri kostum di ruangan ganti. Ia sangat frustasi karena tersesat, sebab jadwal perlombaan sebentar lagi dimulai, Kongku pasti akan segera bernyanyi. Di sisi lain, manajer serta staf Kongku lainnya ketar-ketir menunggu kedatangan Huli. Lantas editor suara Kongku menghubungi Huli. Berulang kali Ershu menghubungi, jawaban Huli tetap sama, ia masih tersesat. Manajer Kongku sangat emosi atas kecerobohan Huli. Sementara Kongku terus mengulur waktu menceritakan berbagai kisah hidupnya kepada penonton. Sebab ia tak mungkin bernyanyi tanpa suara lip-sync dari Huli. Lantas siaran TV auto mengamuk. Kongku mengoceh tanpa memperdulikan kontes bernyanyi. Scene beralih pada Huli. Kembali lagi, Yao Zhang terpesona dengan kecantikan Huli KW. Yao Zhang berpikir Huli adalah kontestan audisi, sehingga Yao Zhang meminta Huli KW menjadi artis di agensinya. Karena sudah telat, Huli menjerit memanggil penjaga dengan suara manjanya. Lalu Huli mengatakan bahwa Yao Zhang mengganggunya. だけでもねえねえ痴漢です。何待て俺痴漢じゃないんですどっちへ行けばいいんだ。
Ketika Huli pergi, Yao Zhang menarik rambutnya sehingga wig di kepala Huli terlepas. Sontak saja, penjaga serta Yao Zhang kaget ternyata Huli menyamar menjadi wanita. Di kesempatan itu Huli berlari tanpa memperdulikan kostum seksi yang dipakainya tadi. Sementara Yao Zhang menahan Pak Penjaga agar Huli bisa lolos. Yao Zhang mengenal Huli waktu itu. Ia juga menyelamatkan Huli dari penjaga. Sampailah Huli di panggung kontes Rising Star China. Mendadak panggung mengalami mati listrik. Dikarenakan Huli tak sempat menuju ruang recording untuk lip sync, ia memanfaatkan momen mati listrik. Lalu Huli bernyanyi di belakang Kongku. Alhasil Kongku sedikit tenang karena melihat kemunculan Huli. Selesai bernyanyi, listrik panggung kembali nyala. Langsung saja Huli berlari menghilang dari panggung. Kemudian, Huli menerima pesan dari Sky. Ia mengatakan mengapa Huli selalu bersembunyi di balik layar jika memiliki suara emas. Sky terus spam chat mengatakan hal-hal yang diketahuinya tentang Huli. Melihat pesan Sky, si MC jengkel karena Sky terus mengawasinya. Scene selanjutnya diperlihatkan Huli tertidur di kelas matematika. Lantas dalam mimpi Huli bernyanyi memperlihatkan keindahan suara emasnya. Akan tetapi mendadak topeng Huli terjatuh. Sehingga para penonton mengetahui ternyata di balik suara Kongku adalah Huli. Sontak saja Huli kaget melihat manajer Kongku muncul. Si manajer mengatakan Huli telah melanggar kontrak lalu dikenakan sanksi sebesar 10 juta yen. Kemudian para penonton bersorak mengatakan Huli pembohong besar. Selama ini Huli menipu para pemirsa. Mereka meminta pengembalian uang konser. Karena ketakutan, Huli berteriak sampai ia tersadar dari mimpinya. Mendengar teriakan Huli, sang guru memarahinya. Guru berpesan sewaktu istirahat makan siang, Huli harus ke kantor bimbingan konseling. Tak lama Huli mengunjungi ruangan BK. Setelah beberapa jam mendengar ocehan guru BK, ia keluar ruangan. Sontak saja Huli terkejut menerima pesan Sky. Ia mengatakan sampai kapan Huli bersembunyi di balik Kongku. Setelahnya, Huli menuju balkon sekolah untuk menenangkan diri. Ketika membuka pintu, Huli kaget melihat si Eneng gemoy latihan dance. Lantas Chuyun menyuruh Huli berhenti mengintip lalu segera masuk. Di kesempatan itu si Akang bertanya mengapa Eneng gemoy masih berlatih, bukannya istirahat makan. Chuyun menjawab ia sedang melakukan tanggung jawabnya sebagai public figure. Tetap giat latihan agar bisa menampilkan pertunjukan hebat demi mewujudkan segala impian. Selesai bertemu Chuyun, si MC bergegas menuju kontes Kongku selanjutnya. Di panggung kontes, pembawa acara mengumumkan penampilan dari Kongku versus Lin Ryuiji. Tak lama Kongku bernyanyi dengan suara lip sync indah Huli. Di sisi lain, Huli bernyanyi dengan gugup karena ia dihantui oleh bayangan dirinya sendiri. Huli merasa terganggu dengan suara berisik di kepalanya. Suara-suara itu mengucapkan sampai kapan Huli menyembunyikan suara emasnya. Meskipun dalam keadaan gugup, Huli tetap berusaha agar Kongku menang. Scene beralih pada Kongku, ia merasa jengkel mendengar suara gugup Huli. Kongku takut suara Huli menyebabkan kekalahannya. Namun, ketika Lin Ryuiji menyanyi kondisi tenggorokannya mendadak kering sehingga menyebabkan kekalahan. Pemenang sudah ditentukan oleh voting suara pemirsa serta penilaian juri. Alhasil, Kongku memenangkan pertandingan meskipun dengan skor kemenangan hanya 82 poin. Menonton kemenangan palsu Kongku, Chuyun mengatakan Kongku sangat menyedihkan. Di sisi lain, Huli menyaksikan Lin Ryuiji menangisi kekalahannya. Melihat kondisi Lin Ryuiji, Huli auto mengingat momen ketika ia diperintahkan Kim. Suatu hari, Huli mendengar sorakan pelatih kepada muridnya. Di kesempatan itu, Huli mengintip siapa yang sedang berlatih. Sontak saja Huli kaget melihat pria tersebut ternyata Kongku sedang berlatih menari sangat giat. Kembali ke masa sekarang, Huli bersedih karena semua orang memiliki tujuan. Seperti Kongku, lalu Chuyun serta Lin Ryuiji memiliki impian masing-masing.
Namun dirinya harus mengubur segala impiannya demi orang lain. Kemudian, Huli masuk ke ruangan Kongku. Lalu Huli serta Kongku bertengkar seperti biasa. Mereka saling menyerang karena sama-sama jengkel. 俺様の美貌だ今日のところはあいつを立ててやるか。ごめん、でも勝ったんだからいいじゃないか。ふざけるな勝ったのはお前の歌じゃない Setelahnya mereka keluar ruangan untuk pulang. Sontak saja Huli kaget mendadak Chuyun muncul mempertanyakan mengapa Huli bersama Kongku beserta stafnya. Lantas, Huli membual ia hanya mengantar kiriman bunga dari penggemar Kongku. Lalu Chuyun tiba-tiba membahas soal Night Fox. Chuyun memperjelas tentang suara Kongku sangat mirip dengan Night Fox. Di kesempatan itu Kongku mengelak. Meskipun mirip, namun suara Kongku tentu lebih baik. Mendengar ucapan konyol Kongku, si Eneng mengalihkan pembicaraan. Chuyun menyuruh Huli segera pulang ke rumah. Selesai mengobrol, Chuyun pergi. Di sisi lain, Kim tertawa dengan beberapa keajaiban tentang kemenangan Kongku. Waktu itu kondisi mati listrik, sedangkan hari ini lawan Kongku mengalami sakit tenggorokan. Walaupun menang, Kim tetap menertawakan kemenangan menyedihkan Kongku. Sebab Kim menyuruh orang memasukkan racun ke minuman Lin Ryuiji, sehingga suara Lin menjadi serak. Kemudian, kemenangan menjadi milik agensi Kim. Si MC merasa Yayang Chuyun tak boleh mengetahui tentang Night Fox terlalu jauh. Sontak saja Huli kaget membaca pesan dari Sky. Lantas wujud khayalan Sky muncul di pikiran Huli. Sky KW mengatakan jika sebentar lagi ia akan muncul mengejutkan Huli. Selanjutnya, Sky KW mengatakan Huli harus mengungkapkan identitas secepatnya. Namun Huli menolaknya. Sky tak perlu mengurusi kehidupan Huli. Lantas Sky menantang Huli untuk menemukan wujud asli Sky. Dalam waktu 3 hari dari sekarang, Huli harus menemukan Sky yang asli. Jika gagal, Huli harus mengungkapkan identitasnya kepada khalayak ramai. Kemudian bayangan tentang Sky menghilang. Tak lama muncul pesan dari Sky, ia mengingatkan 3 hari lagi pada waktu sore hari adalah batas tenggang menemukan Sky. Misalnya Huli tak menemukan Sky, ia harus membongkar rahasia di balik suara Kongku. Mendengar Sky KW, Huli merasa jengkel. Bagaimana mungkin Huli menemukan wujud asli Sky, sedangkan ia tak mengenal Sky sama sekali. これから3日間、私は毎日君の前に姿を現す。私を見つけられたら君の勝ち。でもだからね。ちょっと待て！ タイムリミットは3日後の午後6時だよ。 Esoknya, Huli berjalan santai menuju sekolah. Di perjalanan, ia melihat saluran TV umum, media menyiarkan wawancara grup band Chuyun. Masing-masing anggota menceritakan hal yang mereka sukai. Sampai giliran Chuyun, ia mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai Night Fox. Lantas Chuyun menjelaskan situs milik Night Fox. Selama ini, sebelum Chuyun manggung, ia mendengarkan musik Indah Fox. Sesampainya Huli di sekolah, ia kaget melihat para murid menceritakan tentang Night Fox. Para murid menyaksikan Chuyun mengidolakan Night Fox. Makanya, seluruh murid bahkan orang dewasa di luar sana banyak yang tertarik dengan musik Night Fox. Tak lama setelah sekolah selesai, si MC dihubungi manajer Kongku. Setelah itu Huli bergegas menuju stasiun TV karena Kongku diwawancarai. Manajer meminta Huli muncul karena bisa saja wartawan ingin mendengar nyanyian Kongku. Di tengah kegelisahannya, Chuyun tiba-tiba muncul menyuruh Huli menaiki mobilnya. Si Eneng berniat baik mengantarkan Huli. Namun di perjalanan, Chuyun mengusir Huli. Ketika Chuyun bertanya masalah yang dihadapi Huli, si Akang malah bercanda, ia meminjam uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Mendengar ucapan konyol Huli, si Eneng auto menendang Huli dari mobil. Terdamparlah Huli pada suatu taman. だったらお金貸して。明日の昼飯代もなくて。まったく。 Melihat taman tersebut, Huli auto mengingat momen ketika ia bernyanyi di taman. Para pengunjung taman terpukau dengan suara indah Huli. Namun, ia terpaksa berhenti bernyanyi di depan orang karena Kim melarangnya. Sebab Huli akan menarik perhatian agensi lain untuk merekrutnya. Lalu Huli menaruh lagunya di situs musik. Kemudian baru beberapa hari suara indahnya menjadi populer. Night Fox dijuluki sebagai penyanyi bertopeng yang menutupi identitasnya.
Kembali ke masa sekarang, selesai Huli mengunjungi stasiun TV, ia kembali pulang. Di perjalanan, ia tak lupa membeli makanan untuk Shishi. Sampailah Huli di rumah lalu memberikan makan siang untuk sang adik. Tak lama, Huli membuka situs Night Fox. Semua orang menyuruh Night Fox memperlihatkan wujud aslinya. Sontak saja Huli kaget, bayangan Sky muncul menghantuinya kembali. Sky KW memberi spoiler tentang dirinya. Sky menginformasikan selalu bertemu dengan Huli. Bahkan, selalu muncul di sekitar Huli. Kemudian di sekolah si MC meminta bantuan kepada Suran. Lantas Huli menceritakan semua tentang Sky supaya Suran mudah membantunya. Akan tetapi akses Sky sangat sulit dilacak. Namun Suran mempunyai ide. Sewaktu Sky mengirim pesan, Huli harus mengulur waktu agar Suran bisa melacak akses Sky. Setelah Sky menghubungi, Huli harus langsung memberitahu Suran. Esoknya, tepat di hari ketiga masa tantangan Huli, tinggal 1 jam lagi namun Sky sama sekali belum menghubungi Huli. Si MC sudah mencari ke seluruh penjuru stasiun TV tempat kontes Rising Star China. Meskipun sudah berusaha, Huli tetap tidak menemukan Sky. Di sisi lain, Chuyun dan grup bandnya sedang bersiap melawan Kongku di semifinal. Lantas, Chuyun merilekskan tubuhnya sambil mendengarkan mahakarya lagu Night Fox. Scene beralih pada Huli. Sky mengirim pesan kepada Huli. Di kesempatan tersebut, Huli memberitahu Suran. Setelahnya, Suran sigap mencari informasi tentang Sky. Di kesempatan tersebut, Huli bergegas mencari keberadaan Sky. Sontak saja, Huli kaget melihat akses Sky terdeteksi pada arah Chuyun. Huli mengomeli kelancangan Chuyun menjadi Sky. Lantas Huli mengeluarkan segala unek-uneknya tentang Sky. Si Akang sangat marah karena pujaan hatinya setega itu menjebaknya. Meskipun Chuyun sangat mendukung Huli dalam program Night Fox, serta menginginkan Huli menjadi seorang penyanyi, akan tetapi Chuyun tak boleh selancang itu mencampuri urusannya dengan menyamar sebagai Sky. なんとか言えよスカイスカイって何のこと？いつバレるか毎日ビクビクしてナイトフォックスは俺のささやかな喜びだった。生きていけなかったんだ。俺だって好きでゴーストやってるわけじゃない。 Sontak saja Huli kaget, si Eneng malah ngabuk. Si Eneng mengatakan ternyata selama ini Huli bersembunyi sebagai Night Fox dan juga menjadi hantu lip sync Kongku. Si Eneng kecewa dengan semua ini. Mendengar ucapan Chuyun, Huli bergegas pergi karena si Eneng bukanlah Sky. 風理として正々堂々と歌えばいいじゃない。俺には表舞台に立つ資格はない。そんなこと。 Setelahnya, Chuyun menuju grup bandnya, mereka bersiap tampil di atas panggung. Chuyun berambisi memenangkan kompetisi Rising Star China demi mengalahkan Kongku. Sehingga Huli mengalami kekalahan supaya ia bisa terlepas dari belenggu agensi Kim. Kemudian kompetisi dimulai. Grup band Chuyun menampilkan pertunjukan memukaunya. Selanjutnya penampilan yang dinantikan para gadis yaitu Kongku. Kemudian Kongku bernyanyi dengan menarik seperti pertunjukan biasanya. Sontak saja para penonton kaget melihat layar monitor memunculkan keberadaan Huli. Semua orang terkejut melihat fakta ternyata di balik suara emas Kongku adalah Huli. Sementara pembicaraan Huli dan Chuyun juga ditampilkan di layar monitor. Manajer Kongku mempertanyakan kepada Huli mengapa semuanya terbongkar. Sedangkan Huli menyadari dalam pembongkaran identitasnya adalah Sky. 夢を捨ててでも隠したかったことを俺は自分で暴露しちまった。 Di sisi lain, Suran meminta maaf kepada Huli sebab seluruh kejadian akibat ulahnya. Ternyata Suran diperintahkan Sky untuk membantunya membebaskan Huli dari jeratan agensi Kim. Suran menerima tawaran Sky supaya membawa ketua Kim pada kemenangan. Suran mengakui telah membocorkan video di layar monitor kompetisi. Lantas Huli menanyai soal alasan Suran melakukannya. Lalu Suran menceritakan, ia adalah seorang hacker. Jadi, sudah sewajarnya dirinya menjadi bayang-bayang menggali rahasia orang lain. Suran juga berpesan si MC memenangkan kompetisi karena dirinya sangat mendukung Huli mewujudkan impiannya. Kemudian Huli ngambek lalu meninggalkan Suran. お前ならできるんだ。それだけの力がお前にはある。
そんな、俺は。Scene beralih pada Huli. Tampak Huli dan kawan-kawan menyaksikan siaran langsung wawancara Chuyun dengan Lee Tianyan, pianis populer dunia. Lantas, Tian menanyakan mengapa Chuyun menyukai musik. Di kesempatan itu, Chuyun menceritakan dirinya bersama teman kecilnya memiliki impian yang sama. Teman kecilnya adalah Huli. Mendengar nama Huli, si pianis terpancing. Dirinya mengetahui tentang penyanyi hantu Huli dari desas-desus media. Chuyun membahas tentang Kongku harus dihukum karena karyanya adalah nyanyian orang lain. Sementara dirinya juga bersalah karena Chuyun sebagai sahabat tak menghentikan Huli. Lalu Chuyun juga mengatakan bingung mengapa Huli melakukannya. Akan tetapi Chuyun yakin Huli punya alasan lain. Chuyun sangat bangga karena lagu ciptaan Huli disukai banyak orang. Sambil menonton, Zhang mengatakan seharusnya Chuyun bernyanyi solo di konser selanjutnya. Kemudian, Zhang memberi semangat pada Huli untuk mempersiapkan hal mengejutkan ketika debut pertamanya. Mendengar ucapan Zhang, Huli langsung pergi. Di kamarnya, Huli melihat pesan dari Sky. Si MC merasa bimbang dengan jalan yang harus ditempuhnya. Di sisi lain, Hong Ye membawa komentar netizen mengenai Chuyun akan bernyanyi solo. Si licik Hong Ye merencanakan sesuatu kepada Chuyun. Sementara berita sudah menyebar tentang pensiunnya Chuyun. Berita mengejutkan telah sampai di seluruh penjuru kota. Kemudian, Hong Ye menuju tempat latihan Love Season. Manajer mengumumkan Chuyun dan lainnya harus fokus dengan konser 1 tahun mereka. Jangan memikirkan desas-desus masalah Chuyun. Mendengar ucapan manajer, Hong Ye menertawakan Chuyun. Ia mengatakan Chuyun kembali membuat masalah. Lantas Chuyun tak peduli dengan perkataan Hong Ye. Scene beralih pada Kongku. Para ajudan ketua Kim membawa Kongku menuju ruangan Kim. Ketika sampai, Kim memerintahkan Kongku kembali menjadi bintang. Awalnya Kongku menolak, akan tetapi Kim mengancam meninggalkan Kongku di tumpukan sampah. Sehingga Kongku menerima tawaran Kim. そうすればお前をもう一度スターにしてやろう。やらないのか。やってやる。 Di sisi lain, Huli menerima pesan dari Chuyun. Tak lama, Chuyun menelpon Huli lalu menyuruhnya datang ke konser. Chuyun memaksa Huli bergegas menuju konser. Selanjutnya, Huli beserta Zhang meluncur ke TKP. Sesampainya di sana, Chuyun meminta bantuan kepada Huli. Konser solo Chuyun akan diselenggarakan bersama Lee Tian. Akan tetapi kondisi Tian tak memungkinkan untuk hadir, makanya Chuyun meminta Huli menggantikan Lee Tian memainkan piano. Sontak saja Huli kaget mendengar ucapan Chuyun. Lantas Huli dan kawan-kawan tiba di ruangan Love Season. Hong Ye auto mengamuk atas keputusan Chuyun. Si Hong Ye tak terima Huli bergabung bersama mereka pada konser 1 tahun Love Season. Lantas Chuyun membantah mau bagaimana lagi, hanya Huli satu-satunya pianis yang bisa mengambil peran Lee Tian. Akan tetapi semua anggota bahkan manajer tak mengizinkan Chuyun. Di kesempatan tersebut, Chuyun mengatakan kalau saja Huli gagal menjadi pianis Love Season, Chuyun akan keluar dari Love Season. Sontak saja Huli kaget mendengar perkataan Chuyun. Namun Hong Ye memanfaatkan situasi ini untuk menyingkirkan Chuyun dari grup mereka. Manajer masih belum yakin, tetapi Chuyun terus meyakinkan mereka. Terpaksa manajer memberi satu syarat supaya Huli menyembunyikan identitasnya dari media. Kemudian Zhang antusias mengiyakan ucapan manajer Love Season. Tibalah waktu konser solo Chuyun. Para penonton agak terkejut melihat pianisnya tak mirip seperti Tian. Akan tetapi mereka terkecoh dengan permainan indah piano dari Huli. Dengan percaya diri, mereka memulai tugas masing-masing. Huli memulai intro piano dengan sangat indah, sementara Chuyun menyanyikan lagunya dengan indah. Para penonton sangat takjub mendengar suara lantunan piano. Semua penasaran siapa sebenarnya laki-laki pianis tersebut. Di sisi lain, Hong Ye serta personil Love Season terkagum-kagum dengan Huli. Mereka tak percaya permainan piano Huli sebagus ini. Kembali ke tempat Huli, ia teringat sewaktu dulu sering bermain piano untuk si Eneng. Dengan ketulusan hati, Huli menciptakan permainan indahnya. Tak lama, Chuyun menyelesaikan lagunya. Para penonton dibuat terharu mendengar pertunjukan indah Chuyun serta pianis.
Di sudut panggung, Ji Hetian berterima kasih kepada Li Tian telah melakukan permintaannya. Ternyata Ji Hetian merencanakan Tian digantikan oleh Huli. Sebab Huli tak akan percaya diri sebelum diuji coba seperti sekarang. Lantas Li Tian mengatakan ia sangat bangga bisa mendengarkan keindahan melodi yang diciptakan Huli. Lalu, Tian mengingatkan kejadian sewaktu Huli bermain piano. Masa remaja Huli dahulu dipenuhi dengan prestasi bernyanyi serta menjadi pianis muda. Namun kejadian kelam menimpa keluarganya sehingga Huli berhenti melanjutkan mimpinya. Li Tian masih mengingat momen Huli menjadi pianis muda. Scene beralih di balik layar panggung. Manajer mengucapkan selamat atas pertunjukan kece Huli. Lalu Hong Ye menyaut mereka masih mempunyai konser encore jadi belum bisa terlalu bernafas lega. Kemudian manajer serta anggota lain pergi meninggalkan Huli. Di kesempatan itu Zhang mengikuti manajer untuk meminta upah pianis Huli. Kemudian hanya tersisa kedua insan. Mereka berbahagia bisa menyelesaikan konser hari ini. Duo sejoli semakin yakin bahwa mereka mampu menggapai mimpi. Huli akan memenangkan debut pertamanya melawan Ji Hetian. Sementara Chuyun berencana menjadi seorang penyanyi solo terbaik di dunia. Lantas suasana haru membuat kedua insan lupa daratan. Huli memeluk Chuyun, namun di ujung pintu Hong memotret duo sejoli. Chuyun, 心配かけてごめん。アンコール行ってくるね。 Lalu si licik menyebarkan berita pianis yang bersama Chuyun adalah Huli. Esoknya berita menyebar ke seluruh penjuru kota. Menanggapi hal tersebut, Suran mengumpulkan para teman hackernya untuk memberi banyak komentar positif tentang Huli, supaya para netizen ikut berkomentar positif mengenai Huli. Selanjutnya, Huli mengamuk mendengar konferensi pers yang diselenggarakan Kongku. Dalam tayangan televisi, Kongku mengungkapkan kejadian di balik hantu lip sync. Suatu hari, sewaktu Kongku berada di tingkat SMA pelatihan, dirinya tak terlalu buruk. Lalu ia mengajak seluruh angkatannya memulai debut mereka masing-masing. Setelahnya, Kongku dibuat bimbang dengan kondisi penampilan bernyanyinya. Hari itu, Kongku bertemu dengan Huli. Mereka memulai hubungan baik, saling mendengarkan penderitaan satu sama lain. Huli menceritakan orang tuanya mengalami kecelakaan. Hanya tersisa Huli, ibu dan sang adik, namun ibunya mengalami kondisi kritis. Keadaan sulit memaksa Huli bekerja keras menghidupi keluarganya. Kong dan Huli berteman sangat baik setelah berbagi kesedihan bersama. Suatu ketika tanpa sengaja, Kongku mendengar nyanyian indah Huli. Suara emas Huli membuat Kongku insecure. Sehingga Kongku memohon agar Huli memulai debut bernyanyinya. Akan tetapi Huli malu karena bekas luka bakar miliknya. Kemudian Huli mengungkapkan ide menjadi lip sync-nya Kongku. Lantas Huli memaksa dirinya menjadi bayang-bayang Kongku. Mendengar ucapan Huli, Kongku menjadi iba lalu menyetujui keinginan Huli. Tak lama, Kongku memulai debutnya bersama bayang-bayang suara Huli. Semakin Kongku populer, ia merasa mampu berdiri sendiri tanpa suara lip sync Huli. Akan tetapi Huli tak membiarkan ketenaran Kongku. Lalu Huli memaksakan agar Kongku terus menggunakan suara Huli. Kembali ke masa sekarang, Kongku mengumumkan akan mengulang kontes Rising Star China yang gagal waktu itu. Mendengar berita konyol tersebut, Huli auto ngamuk. Dengan mulut kotornya, Kongku menciptakan kebohongan publik. Huli emosi, ia meminta agar Zhang mengizinkannya menjelaskan kepada media. Akan tetapi Zhang malah menyuruh Huli tetap tenang menghadapi situasi ini. 売名のために人を陥れたりしない。本当だ。落ち着けフーリー。俺だってお前を信じてる。あんなの嘘ばっかりだ。脅かすような真似をして俺をゴーストに仕立てたのはあいつらだ。 Sementara Suran melacak situs web, ternyata para netizen menghujani komentar negatif tentang Huli. Melihat situs web semakin panas, Huli emosi tingkat dewa. Kelicikan Kongku menyebabkan kehancuran pada debut pertama Huli. Di sisi lain, Kongku mengunjungi Kim. Faktanya, Kim dalang dibalik rencana keji menjatuhkan Huli. Kim meminta agar Kongku menjadi umpan melawan agensi Sky. Selesai bertemu Kim, si tengik Kongku berasa berjaya kembali. Scene beralih pada gedung karantina Love Season. Hong Ye mengancam akan menyebarkan kembali soal video kemesraan Huli serta Chuyun. Lantas Hong Ye meminta Chuyun menyerahkan posisi konser solo. Lalu Chuyun terpaksa menyetujuinya karena debut pertama Huli akan kacau jika berita buruk muncul kembali. Di sisi lain, Huli sedang menonton hujatan para pemirsa mengenai dirinya. Netizen dari seluruh penjuru dunia mengirimkan kecaman buruk kepada Huli.
Lantas, Huli menjadi sangat frustasi mengalami kehancuran awal debutnya. Sontak saja Huli kaget melihat wartawan mewawancarai Ji Hetian. Para wartawan melayangkan hujatan kepada Huli. Kemudian Ji Hetian menanggapinya dengan tenang. Ji Hetian mengatakan ia tak menyesal memilih Huli sebagai lawannya. Lalu, Ji Hetian mengatakan lagu ciptaan Huli begitu indah, membuat ia terhanyut. Maka dari itu para pemirsa di seluruh dunia harus mendengarkan nyanyian Huli. Setelah mendengarnya, penonton dapat menilai sendiri seberapa pantas Huli menjadi seorang penyanyi. Dengan ketulusan hati Huli bernyanyi, tak mungkin penonton tidak terbuai olehnya. 決勝戦は全国にネット配信され、勝敗は視聴した方々の投票によって決し、あなたもフーリーの歌声に惑わされているのではありませんか？そうかもしれません。 Mendengar perkataan Ji Hetian, si MC terharu. Ia termotivasi menunjukkan kepada pemirsa mahakarya ciptaannya. Di kesempatan itu, Huli bergegas menuju panggung, tentunya ia ditemani Zhang serta Suran. Di perjalanan, Huli merasa gugup karena ini adalah debut pertamanya. Sontak saja Huli kaget melihat telepon dari rumah sakit. Selesai mengangkat telepon, Huli kebingungan memilih kompetisi atau ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Selanjutnya Huli tiba di rumah sakit. Dokter mengatakan ibu Huli harus melakukan operasi. Mendengar ucapan dokter, Huli bersedih lalu menceritakan tentang kompetisinya dengan sang adik. Shishi membentak Huli. Pada situasi kritis sang ibu, Huli malah memikirkan kompetisinya. Akan tetapi Shishi lebih mengomel jika Huli gagal dalam kompetisi, ia semakin membenci si MC. Sontak saja Huli kaget ternyata sang adik merestuinya. Di kesempatan itu Huli bergegas menuju kompetisi. Di perjalanan, ia bertemu dengan Chuyun, lalu mereka menuju kompetisi Rising Star China. Di sisi lain, Suran menggantikan posisi Huli. Tentunya, Suran menggunakan topeng agar penonton tak mengetahui wajahnya. Tiba saatnya kompetisi final berlangsung. Kompetisi diawali penampilan Ji Hetian. Selesai Ji Hetian bernyanyi, penampilan selanjutnya ditujukan kepada Huli. Akan tetapi, Suran menghilang dari panggung karena mendengar kabar Huli dalam perjalanan. Tak lama, Huli muncul. Sebelum tampil, Huli meminta maaf kepada seluruh penonton atas kekacauan yang dibuatnya. Tanpa basa-basi, Huli mulai menyanyikan mahakarya lagu ciptaannya. Dengan percaya diri, Huli bernyanyi menghanyutkan para penonton. Dalam nyanyiannya, Huli berharap kebencian pemirsa terhadap dirinya berubah menjadi cinta. Faktanya, seluruh penonton dari berbagai penjuru dunia terpukau bahkan sampai menangis haru mendengarkan keindahan suara Huli. Kemudian, para juri tersenyum melihat kegigihan Huli mengambil hati para penonton. Tak lama, hasil voting suara dibuka. Kemenangan dimiliki oleh Ji Hetian. Skor mereka hanya selisih 2. Akan tetapi meskipun kalah, Huli mendapatkan penghargaan dari para juri karena suaranya yang indah. Karena mengalami kekalahan, Huli bersedih. Ia sempat frustasi namun akan tetap melanjutkan bernyanyi. Sontak saja Huli kaget melihat kemunculan Ji Hetian dan Zhang beserta Suran. Lantas, Ji Hetian mengatakan ia akan mendukung Huli untuk bernyanyi kembali. Ji Hetian memberikan sokongan penuh kepada Huli. Setelahnya, Ji Hetian juga mengakui bahwa ia adalah Sky. 君が歌い続けるなら私が支えよう。私がスカイだ。あなたが Kemudian Huli terkejut. Ia bertanya apakah Zhang dan Suran bersekongkol dengan Ji Hetian. Tanpa rasa bersalah mereka mengiyakan ucapan Huli. Di kesempatan itu Ji Hetian menyemangati Huli agar bergabung bersama agensi Sky. Ji Hetian akan selalu berada di sisi Huli. Akan tetapi Huli tak ingin berada dalam belenggu orang lain. Huli bernyanyi dengan caranya sendiri. Ia akan menciptakan mahakaryanya tanpa campur tangan orang lain. Kemudian Ji Hetian mengatakan ia akan mendukung segala keputusan yang diambil sang MC. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. 俺は歌う。俺の歌で未来を変える。
Sebuah karya pada umumnya mampu membuat penciptanya menjadi orang yang paling dikagumi banyak orang. Entah itu karya menggambar, membuat lagu, atau yang lain. Yang namanya karya pasti akan membawa penciptanya ke gerbang kepopuleran. Namun, bagaimana bila karya itu menjadi karya ghost atau bayangan? Nah, di dalam Donghua ini terdapat cerita yang akan mengupas tuntas keadaan serupa. Hal yang sama seringkali terjadi di dunia nyata. Kisah ini menampilkan kisah pilu yang dialami pemilik karya karena hasil jerih payahnya menjadi milik orang lain. Melihat perjuangan si MC yang penuh lika-liku membuat penonton terhanyut. Pastinya Mimin recommended banget anime ini masuk daftar tontonan kalian. Oke lah guys, Mimin pamit dulu. See you dan bye-bye. Ciao. I just want the treasure made of